Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang banyak sekali Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan, tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Allah yang menyatakan hal itu ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat kehidupan, lalu nikmat iman dan Islam. Walaupun kita masih tertatih-tatih, walaupun kita masih harus mengupgrade iman kita terus, walaupun kita masih jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya ketika hati kita tergerak untuk mengikuti kajian, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, untuk membahas hadis-hadis Nabi SAW, maka bersyukurlah. Yang menggerakkan itu adalah motor keimanan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah agar Allah menambah iman tersebut dan membuat kita menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, sehingga kita bisa menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, mohon maaf atas keterlambatan pada kesempatan kali ini karena ada kendala teknis, kendala koneksi, dan sekali lagi kajian kita dari hari ke hari kita perjuangkan dengan segala keterbatasan dan kendala-kendala yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan kesabaran kepada kita dan membukakan pintu uzur apabila ada kekurangan dan ada kendala seperti ini. Dan apabila ada kendala seperti ini, baik di pagi ini maupun di hari-hari sebelumnya atau di hari-hari yang akan datang, maka ingatlah Allah ingin mendidik kesabaran kita secara real sebelum Allah memberikan ilmu kita secara teori dan maklumat. Maka tidak ada kata keluhan yang terasa di dalam hati dan meluncur dalam lisan kita. Yang ada adalah ini adalah edukasi dan ini adalah pendidikan kesabaran. Sabar apa enggak? Bisa nggak kita nikmatin detik-detik ketika kita menunggu dan ketika ada kendala koneksi? Dan bisa nggak kita mengisi waktu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakarub kepada Allah, atau mungkin membaca 1, 2, 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim, dibanding kita bertanya, kok nggak mulai-mulai ya, kok lama banget ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, camkan baik-baik, ini adalah semua edukasi dari Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengupayakan yang terbaik di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali kita bersama sebuah masterpiece, sebuah karya besar, karya yang direkomendasikan oleh para ulama, yang diminta oleh para ulama agar kita kaji, sebagaimana yang diarahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau meminta kita untuk mengkaji Riyadhus Shalihin, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam As-Sakhawi bahwa Riyadhus Shalihin la yustagna'an. Riyadhus Shalihin itu dibutuhkan oleh setiap insan, dibutuhkan oleh setiap umat. Dia harus kaji Riyadhus Shalihin karena di dalamnya banyak sekali mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu
yang sangat berguna untuk kita dalam kehidupan kita secara umum dan hari-hari ini secara khusus. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kitab ini atau karya ini lahir dari seorang ulama besar, ulama mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah dan ulama umat Islam secara umum, karena beliau bukan hanya milik Syafi'iyah tapi juga milik seluruh ulama-ulama yang lain, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, rujukan umat dalam berbagai disiplin ilmu. Dan ini memberikan ketenangan kepada kita bahwa kita berada di tangan yang tepat, insyaallah ta'ala. Kita belajar dengan kurikulum sosok yang tepat, insyaallah ta'ala, yang terbukti merubah wajah dunia. Banyak sekali orang mendapatkan hidayah irsyad dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia mempelajari Riyadhus Shalihin. Saudaraku yang Allah muliakan, kita berada di bab pertama, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal dan ucapan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan sebagaimana kita jelaskan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai setiap bab dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut, baru setelah itu beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai dengan ayat pertama, yaitu ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, dan hunafa, dan lurus ke depan, dan tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, hanya menunjukkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan inilah agama yang lurus, inilah agama yang mustaqim, ini adalah siratal mustaqim yang kita minta di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, sebagaimana dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, sebelum kita melangkah ke ayat yang berikutnya, kesimpulan dari pembahasan kita kemarin, kesimpulan dari ayat kelima dari surat Al-Bayyinah, ayat ini membuka mata kita bahwa Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk sholat, bukan hanya memerintahkan untuk puasa, bukan hanya memerintahkan untuk belajar, bukan hanya memerintahkan untuk berdakwah, bukan hanya memerintahkan kita untuk berbuat baik, bukan hanya memerintahkan kita untuk berinfak dan bersedekah, bukan hanya memerintahkan kita untuk berbagi, untuk memberikan donasi, memberikan APD untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat ini, masker, hand sanitizer, atau mengedukasi masyarakat, memutus mata rantai COVID-19 dan seluruh amal-amal yang lain. Tapi Allah perintahkan kita, ketika kita mengerjakan itu semua, kita kerjakan dengan ikhlas. Kita kerjakan dengan ikhlas. Ini bukan hanya sholat, ini sholat dengan ikhlas. Ini bukan hanya tentang infak dan sedekah, tapi bagaimana kita berinfak sedekah dengan ikhlas. Ini bukan hanya tentang puasa, baik puasa sunnah atau puasa Ramadan nantinya, tapi bagaimana kita puasa sunnah dan puasa Ramadan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah. Ini bukan hanya tentang berinfak dan bersedekah, ini bagaimana berinfak dan bersedekah dan berzakat, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan berbicara tentang ikhlasan, maka berbicara tentang meniatkan segala sesuatu hanya untuk Allah. Ikhlas adalah ketika kita beramal, kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah pada saat kita beramal, kita hanya tertuju pada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah pada saat kita beramal dan mengerjakan ketaatan, kita hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
ikhlas adalah pada saat kita beramal, hati kita steril dari keinginan dipuji orang, steril dari keinginan mendapatkan harta dunia, steril dari keinginan mendapatkan tahta dunia, steril dalam keinginan mendapatkan panggung dunia. Karena sudah nyaman ketika hati ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan para ulama kita seperti Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam, seperti dijelaskan Syekhul Islam Imam Ahmad bin Abdul Halim, atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Dan ini bukan tentang mendapatkan pujian, tapi ini tentang motif menginginkan pujian. Adapun ketika kita tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan harta, tidak menginginkan panggung dunia, tidak menginginkan tahta dunia, lalu Allah berikan harta tersebut, Allah berikan pujian itu melalui lisan-lisan manusia, dan kita tidak pernah inginkan hal itu. Maka itulah yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Muslim, tilka ajlu busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang Allah berikan di dunia sebelum Allah berikan surga di akhirat. Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat di dunia melalui lisan-lisan manusia. Tapi orang yang ikhlas, saudaraku, dia tidak menginginkan itu. Orang yang ikhlas tidak mencari itu. Bahkan dia agak risih, bahkan gak suka. Dan ini ditunjukkan dalam profil Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pujian-pujian besar, pujian-pujian setinggi langit diberikan oleh para ulama-ulama yang lain. Tapi beliau gak suka dipuji seperti itu. Beliau dikatakan al-mujtahid, al-alim, al-hujjah, bahkan diberikan gelar Muhyiddin. Tapi apa respon? Beliau kegeeran, beliau terharu biru, beliau ngincar itu semua. Justru kalimat yang dicatat oleh tinta emas sejarah jawabannya, beliau katakan, la aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku nggak halalkan orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, jangan pernah terbesit kita menginginkan pujian dari manusia. Jangan pernah terbesit kita menginginkan belas kasih dari manusia. Jangan pernah terbesit kita mendapatkan ucapan terima kasih dari manusia. Jangan pernah terbesit kita mendapatkan panggung dunia atau tahta dunia. Ketika kita beribadah, usahakan dan perjuangkan kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah betul. Yang berbicara detik ini itu belum tentu bisa mewujudkannya. Tapi ini amanat ilmu yang harus diberikan kepada kita semua. Ini adalah sebuah perjuangan. Ini adalah sebuah pengorbanan. Ini adalah jihad melawan hawa nafsu kita yang ingin dipuji orang, yang ingin mendapatkan harta, yang ingin mendapatkan tahta, dan seterusnya. Tapi ingat apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Abdul Halim, mensterilkan hati kita dari itu semua, karena hati itu begitu nyaman, begitu tenang ketika hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, lalu setelah beliau membawakan surat Al-Bayyinah ayat 5, beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang kedua. Mari kita simak bersama. Qala al-muallifu al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahima walidayhi wa kulla ashabihi wa kulla al-muslimin ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati al-Imam An-Nawawi, lalu merahmati kedua orang tuanya dan seluruh sahabat dan orang-orang yang beliau kasihi, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun mereka dan ia berada. Dan ini adalah permintaan Imam Nawawi dari kita. Beliau ingin kita doakan, maka kita berusaha penuhi keinginan beliau tersebut, karena ini tanda berterima kasih kita kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tanda berterima kasih kita kepada orang yang telah berjasa besar dalam ilmu kita, dalam ketakwaan kita. Kita berusaha penuhi keinginan beliau, kita berusaha penuhi keinginan beliau, dan hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa kasih apa-apa.
Kalau kita bisa kasih apa-apa, kita ingin kasih banyak hal kepada beliau. Dan semoga kita jujur dalam mengatakan hal ini. Tapi beliau telah wafat. Beliau wafat itu 676 Hijriah. Maka doakan beliau dalam setiap kesempatan kita. Beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Al-Hajj ayat 37. Saudaraku yang Allah muliakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa daging sesembelihan dan darah sesembelihan dan kurban yang kalian lakukan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang akan sampai adalah ketakwaan dari kalian. Ketakwaan dari kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban tersebut yang kita sembelih ketika Idul Adha atau haju ketika kita haji, dan darah-darah hewan kurban tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini ayat yang begitu luar biasa. Allah ingin menjelaskan kepada kita, bahwa yang sampai kepada Allah, yang Allah terima adalah keikhlasan dan ketakwaan kita pada saat kita beramal dan beribadah. Bukan sebatas fisik ibadah yang kita kerjakan. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau kita membaca buku-buku tafsir klasik seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan buku-buku yang lain, kita akan diterangkan bahwa dulu orang-orang jahiliyah ketika menyembelihkan hewan kurban mereka di Mekah, maka mereka menciprat-ciprati darah hewan tersebut, darah onta yang mereka sembelih itu ke Ka'bah. Dan bukan hanya menciprati darah onta atau hewan sesembelihan mereka ke Ka'bah, tapi juga menggantungkan daging-daging hewan kurban tersebut. Dengan niat apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika melihat hal tersebut, para sahabat radhiyallahu ta'ala mengatakan, kita lebih berhak melakukan hal itu dibanding mereka. Kita lebih berhak untuk menciprat-ciprati dan untuk menggantungkan daging-daging kurban tersebut ke Ka'bah. Lalu Allah jelaskan bahwa daging dan darah itu tidak akan sampai ke Allah. Gak akan sampai. Karena yang sampai itu ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Jadi daripada fokus ciprat-cipratin dan tidak ada dalilnya juga, Allah dan Rasul gak pernah perintahkan itu. Jadi kalian gak perlu berambisi mengalahkan mereka dengan cara demikian. Karena itu nggak pernah diperintahkan oleh Allah, maka tidak akan sampai. Maka kerjakanlah yang diperintahkan, lalu ikhlaslah ketika mengerjakan perintah tersebut. Itu poinnya.
Makanya walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintah dan syariatkan. Lalu ikhlaskan niat kita ketika menjalankan hal itu. Makanya kalau kita lihat tafsir para ulama seperti Al-Baghawi dan seterusnya, Allah mengatakan yang akan sampai itu keikhlasan kalian dan ketakwaan kalian. Atau ketakwaan dan keikhlasan kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, bukan sebatas fisik, bukan sebatas angka. Karena fisik dan angka, gerakan dan nominal, kalau dilakukan tanpa dasar ketakwaan dan keikhlasan, maka nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini yang perlu kita camkan. Kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun uang yang kita sumbangkan, tidak akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita niat untuk dipuji orang, untuk disanjung orang, untuk mendapatkan kalimat terima kasih dari orang. Nggak akan sampai. Karena yang sampai itu keikhlasan Anda. Sejauh mana Anda ikhlas? Sejauh mana Anda mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku yang Allah muliakan, ayat ini membuka mata kita bahwa dalam beramal yang harus kita fokuskan adalah bagaimana sampai ke Allah. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan. Bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang kita sukai atau yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, kalau nggak sampai ke Allah juga percuma. Bukankah keinginan para sahabat itu baik, ingin mengalahkan orang-orang jahiliyah, lalu mempersembahkan daging itu dan darah itu kepada Allah? Kita lebih berhak, wong kita yang beriman kok. Gak ada keinginan menyakiti orang lain, gak ada. Gak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada keinginan untuk menjegal orang lain, menzolimi orang lain. Para sahabat dulu hanya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita lebih berhak. Tapi saudaraku yang Allah muliakan, ketika itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah diperintahkan untuk nyiprat-nyiprat seperti itu, maka kalau tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, maka itu bukan bagian dari ketakwaan. Lalu ketika kita sadar itu, kerjakanlah apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu kita kerjakan, hanya mencari ridha Allah, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaan dan keikhlasan kalian. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, fokuslah bagaimana amalan itu sampai kepada Allah. Itu yang ditekankan oleh seorang sahabat besar, salah satu ulamanya ulama
sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi untuk beliau. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amal. Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal." Jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memikirkan bagaimana amal ini diterima dibanding fokus ke mengerjakan amalan itu sendiri. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Ini cara berpikir cerdas. Kita ulang. Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memikirkan dan mengupayakan bagaimana amalan ini bisa diterima sama Allah dibanding mengerjakan amalan itu sendiri. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama ini menyatakan kita ini harus lebih fokus mengupayakan sholat diterima dibanding sholat itu sendiri. Kita harus lebih fokus memikirkan dan mengupayakan bagaimana sedekah kita diterima, infak kita diterima, donasi APD kita diterima, support kita kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID ini diterima, dibanding membantu mereka sendiri. Maksudnya apa? Iya, bantu tetap, tapi nggak berhenti sampai di situ. Itu bukan berarti jangan sholat. Yang penting kan kita fokus nih, sholat saya diterima. Jadi nggak sholat asar, mas. Fokus dulu gimana diterima. Lu sholat asar, mas. Anda sholat asar, tapi jangan hanya sekedar sholat, itu poinnya. Tapi bagaimana sholat asar kita diterima sama Allah. Jaga keikhlasan kita, itu poinnya. Jangan hanya sekedar sholat tapi pamer. Jadi nggak jadi nyumbang nih, mas. Yang penting saya ini konsentrasi dulu gimana sumbangan saya diterima. Mungkin nanti dulu ya, saya mau fokus gimana diterima. Lo tetap nyumbang. Tapi begitu nyumbang, Anda jangan hanya sekedar nyumbang. Anda kawal itu sumbangan Anda. Anda kawal donasi Anda tersebut. Jangan sampai kita nyumbang dan mendonasi ternyata menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kita kawal agar syaitan nggak nyerang kita dari situ. Nah itu. Kita kawal itu amalan, kita kawal itu bacaan Quran agar syaitan tidak memprovokasi kita sehingga kita ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dapat panggung, ingin tampil, ingin terkenal, ingin mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Kawal, nggak boleh. Begitu syaitan goda lagi, orang-orang pada seneng loh sama karya Anda, lawan lagi syaitan itu. Karena yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita. Benar nggak nih amalan? Lalu ikhlas apa enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus kita kawal. Nggak jadi puasa sunnah, mbak. Tuh aku yang penting tuh bukan puasa sunnah, yang penting diterimanya. Jadi aku mau fokus dulu. Lo tetap puasa sunnah. Tapi begitu kita puasa sunnah, jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita menginginkan pujian, menginginkan apresiasi, menginginkan kekaguman orang. Tetap khatamkan Al-Quran, tapi jaga, karena itu yang sampai ke Allah.
Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, alam tasma'ullaha azza wa jal yaqul, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau sebutkan surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima sama Allah hanyalah amalan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang ibadahnya benar dan menjaga keikhlasan ketika beramal. Itu yang diterima. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanya itu. Ada kata innama, hanya mereka yang Allah terima. Orang-orang yang ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Berhenti sampai sini? Tidak. Lalu dia kerjakan dengan penuh keikhlasan. Itu seperti Al-Hajj 37 itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah itu yang takwa, yang benar, terus ikhlas ketika dikerjakan. Makanya ini fokusnya para ulama. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, salah satu sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu, pakar Quran, Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, la an akuna a'lam annallaha taqabbala minni amalan ahabba ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba. Kalau aku bisa mengetahui Allah menerima satu amalanku saja, satu amalan, mungkin beliau berinfak, itu diterima oleh Allah. Mungkin beliau tadi sholat qobliyah subuh, itu diterima oleh Allah. Atau beliau baru saja mengerjakan sholat subuhnya, lalu diterima sama Allah. Atau beliau baru saja sholat duha, lalu diterima sama Allah. Satu sholat, satu amalan, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku pilih dibanding aku punya emas sepenuh bumi. Allahu Akbar. Yang lebih aku sukai daripada emas sepenuh bumi. Dan ini bukan konsepnya Abdullah bin Mas'ud semata. Ini juga konsepnya para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Mereka fokus terhadap bagaimana amal saya diterima. Bukan sebatas mengerjakan amal tersebut. Akhirnya malas-malesan, pengen pamer, ingin dipuji, dan seterusnya. Contoh saja Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an memiliki kalimat seperti Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi SAW ini, beliau mengatakan, la an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku bisa memastikan Allah Subhanahu wa taala menerima satu salatku saja, itu lebih aku cintai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Kenapa? Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah terima satu salatku, satu amalanku, berarti aku orang yang bertakwa. Maka aku orang yang bertakwa. Dan kalau kita jadi orang bertakwa, sorga, saudaraku, sorga. Makanya sebagian ulama klasik lain mengatakan apa? Kalau aku bisa pastikan Allah terima satu amalanku saja, aku siap mati detik itu juga. Allahu Akbar. Kenapa? Ya pasti husnul khotimah. Orang bertakwa dan sorga udah. Subhanallah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau aku bisa memastikan Allah terima amalanku satu aja, aku siap mati pada detik itu juga. Karena itulah sebaik-baik kematian, itu waktu paling oke. Husnul khatimah, mau diterima sama Allah pahalanya. Dan Allah tidak menerima kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kembali Al-Imam Nawawi mengajak kita merenung
setelah beliau membuka mata kita. Oh, jangan hanya sebatas beramal, jangan hanya sebatas berbuat. Betul, ini waktunya berkarya, nggak cukup. Ini waktunya berkarya dengan ikhlas. Pastikan karya kita benar, lalu kerjakan dengan ikhlas. Apa yang sudah Anda perbuat hari ini nggak cukup. Apa yang setelah Anda perbuat hari ini dengan menjaga niat dan keikhlasan kepada Allah, itu baru cukup. Allah ingin agar kita hanya mencari wajahnya. Makanya sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Nggak diterima sama Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menjelaskan 3 orang yang pertama kali diazab di dalam api neraka? Bukankah mereka di dunia tidak termasuk ahli maksiat? Bukankah mereka di dunia dikategorikan orang-orang yang dianggap soleh oleh masyarakat? Awwalu ma yuqdu alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali disidang sama Allah pada hari kiamat 3 orang. Yang pertama rajulun, seseorang ustushhida, yang meninggal di kancah jihad, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, lalu dihadirkan di hadapan Allah, lalu ditanya sama Allah, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku? Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Allah jelaskan, aku sudah berikan engkau kesehatan, karena orang yang berjihad itu harus sehat atau harus punya kesehatan yang baik. Engkau sudah aku berikan fisik, karena untuk berjihad butuh fisik. Bahkan di zaman Nabi modal sendiri, aku telah berikan engkau harta, kecerdasan, kemampuan menggunakan senjata. Itu untuk apa engkau gunakan? Dengan pedenya dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, aku gunakan untuk berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta, dusta, walakinnaka qatalta liqal jari faqad qil. Nggak benar, karena sejatinya engkau berjuang pada saat di dunia agar dikatakan pemberani, agar mendapatkan gelar pahlawan, agar mendapatkan martabat yang tinggi sebagai pahlawan dan orang yang pemberani. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang udah kasih julukan pahlawan kepada engkau. Fa'utiya bihi, fa'umira bihi, maka Allah panggil malaikat-malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka dia diseret dengan kondisi kepala yang ada di bawah sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu orang yang kedua, siapa orang yang kedua? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu.
aktivitas detik ini, saudaraku. Saya dan engkau. Fa'utiya bihi. Dalam riwayat wa qara al-Quran, dan membaca Al-Quranul Karim. Jadi di dunia ngaji, ngajar, dan membaca Al-Quran. Dan orang ini didatangkan ke hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah sebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang ini. Engkau telah aku berikan kecerdasan, kepintaran. Karena untuk mengajarkan ilmu itu butuh kecerdasan dan kepintaran. Engkau telah aku berikan waktu untuk belajar, butuh waktu. Engkau telah aku berikan rizki untuk bisa beli paket internet, untuk bisa kajian online, butuh paket. Dan engkau telah aku berikan suara yang merdu. Untuk jadi qari, butuh suara yang merdu. Itu untuk apa digunakan semua, kata Allah. Dengan pedenya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran semata-mata hanya mencari wajahmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal 'alim. Karena sejatinya engkau mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan ulama, agar dapat gelar ustaz, agar dapat gelar kiai, agar diakui sebagai anggota majelis taklim. Itu prestis di lingkungan kita. Agar mendapatkan aktivis dakwah, panitia kajian, penuntut ilmu. Dan engkau membaca Al-Quran agar mendapatkan gelar qari, kata Allah. Agar mendapatkan gelar qari. Faqad qil, dan gelar itu semua telah engkau dapatkan. Udah, engkau dikatakan ustadz, dijadikan qari, dikagumi, orang-orang suka. Engkau jadi panitia kajian, engkau jadi aktivis. Fa'umiru bihi. Lalu dia diperintahkan malaikat. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu orang ini diseret dengan kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga, warajulun. Yang ketiga, Allah berikan harta buat mereka. Dia dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu Allah sebutkan ke dia ketika disidang di hadapan Allah, aku telah kasih harta kepada engkau. Terus dipakai buat apa tuh harta? Dengan pedenya dia mengatakan begini, saudaraku, ma taraktu min sabil tuhibu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satupun pintu kebaikan, tidak pernah meninggalkan satupun pintu kebaikan atau jalan kebaikan yang engkau cintai, kecuali aku donasikan hartaku di jalan tersebut. Allahu Akbar. Gak pernah meninggalkan satupun jalan kebajikan. Ada anak yatim minta, kasih. Ada proposal acara sosial, kasih. Pembangunan masjid, kasih. APD, kasih. Bantu pasien-pasien COVID, kasih. Nasi box buat ojol, kasih. Penggalangan dana untuk hand sanitizer, kasih. Untuk masker dibagi-bagikan untuk umum, dikasih. Semua dikasih. Nggak ada satupun yang ditelantarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, bohong. Walakinnaka fa'alta dzalika liqal jawad. Engkau melakukan itu semua agar mendapatkan gelar dermawan. Orang yang punya jiwa sosial, mendapatkan panggung, dikagumi. Maka Allah panggil lagi malaikatnya, menyeret orang ini dengan kondisi kepala yang ada di bawah, lalu dilemparkan ke dalam api neraka.
Allahu Akbar. Saudaraku yang Allah muliakan, Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad mengatakan, innama yuridullahu azza wa jal minka niyataka wa iradatak. Sesungguhnya yang Allah inginkan dari engkau, jika engkau sudah beribadah dengan benar, mengerjakan amalan yang benar, yang Allah inginkan dari engkau adalah niat Anda, niatmu, dan apa yang engkau inginkan saat mengerjakan ibadah tersebut. Apakah manusia? Apakah pujian? Dan itu nggak akan sampai ke Allah. Atau mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan dengan konsep seperti ini, kita akan semangat beribadah walaupun sedikit. Karena kita tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Yang Allah inginkan dari kita, amal kita benar dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Apa tujuan Anda? Sebagian orang tuh sedih karena dia nggak bisa beramal banyak, karena kemampuan dia terbatas, karena nggak punya uang. Di saat-saat ini, di saat orang nyumbang, orang berbuat, dia nggak bisa buat apa-apa. Lalu dia minder. Jangan minder. Sebab Allah tuh, yang Allah inginkan niat Anda apa? Karena banyak pun, kalau nggak ikhlas percuma. Atau $1 miliar, tapi keikhlasannya kualitas biasa atau rendah, dengan 1 juta, tapi kualitas keikhlasan tingginya luar biasa. Itu bisa jadi lebih baik 1 juta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasai, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. 100.000 dirham. Kok bisa? Kok bisa? Satu dirham pakai kurs sebelumnya itu kurang lebih 60-80 ribu, seingat saya. 100.000 dirham itu 8M atau 6-8M, tergantung kurs 1 dirhamnya. Puluhan ribu mengalahkan miliaran. Kok bisa? Nabi SAW mengatakan, kana li rajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Rahasianya, ada seseorang hanya punya 2 dirham. Duitnya cuma punya 2 dirham. Hanya punya 2, nggak punya lagi. Hanya punya 2 dirham.
lalu dia kasih salah satunya. Dia cuma punya dua, dikasih satu. Dan ada seseorang, hartanya banyaknya minta ampun, kayaknya luar biasa. Lalu dia main ambil aja 100.000 dirham. Itu di sisi Allah lebih tinggi yang 1 dirham. Kenapa demikian? Ikhlas dan niatnya lebih tinggi. Ingat, bukan fisik yang sampai, tapi keikhlasan dan niat untuk melakukan yang terbaik, niat untuk berkorban dengan hal yang sangat besar. Benar 1 dirham, tapi bagi orang ini itu 50% dari seluruh hartanya. 50%. Betul 100.000 dirham. Betul 10M, 50M misalnya. Tapi dibanding harta dan asetnya, mungkin cuma 1%. Mungkin cuma 10%. Allah Maha Adil, saudaraku. Allah Ahkamul Hakimin. Kalau parameternya angka, gak adil. Betapa banyak orang udah kerja keras, jungkir balik, gak dapat uang kecuali sedikit. Sehingga dia ketika dia ingin sedekah, dia gak bisa kasih apa-apa. Mentok-mentok 5.000, 10.000, 10.000 udah Masya Allah. Ada orang gak kerja, miliaran, warisan dari bapaknya. Miliaran. Terus dia dengan santai kasih 2M. Dan gak ada beban. Artinya yang itu bukan nggak ada apa-apanya. Saya masih punya banyak banget. Niat berkorbannya kan beda antara orang yang cuma kasih 1% dari hartanya dengan orang yang kasih 50% dari hartanya. Ini niat. Sesungguhnya kembali ke fudhal bin Iyad, sesungguhnya yang Allah inginkan dari Anda ketika Anda sudah mengerjakan amalan yang benar, amalan yang sahih, itu niat Anda. Seberani apa? Semaksimal apa niat Anda untuk berbuat, untuk berbagi. Makanya jangan remehkan. Kalau kita hanya bisa kasih 1 masker, bukan karena pelit, karena kita nggak mampu beli lagi kecuali 1 masker. Hanya itu yang bisa kita sumbangin buat tenaga medis atau buat saudara kita yang lagi sakit dan dia harus keluar. Atau kalau kita hanya bisa kasih 1 nasi bungkus, sedangkan sebagian teman-teman kita nyumbang 1 hari 100, nyumbang 1 hari 200. Belum tentu 200 itu lebih baik daripada 1 nasi bungkus. Allah Maha tahu. Ada orang nyumbang 100, itu hanya 0,5% dari hartanya. Ada orang kasih 1 bungkus, itu 50%. Hari ini dia hanya punya uang rizki 2 nasi bungkus, 1 dikasih saudaranya. Emangnya sama? Oh enggak, beda. Niatnya beda. Nyalinya beda. Dan itu menunjukkan keikhlasannya beda. Mungkin sama-sama ikhlas, tapi bukankah ikhlas itu bertingkat-tingkat? Bukankah ketika kita ikhlas dan Nabi SAW ikhlas, ikhlas kita nggak mungkin bisa sampai ke derajat ikhlas Nabi SAW. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang sampai kepada Allah ketakwaan, keikhlasan, niat Anda. Ini pintu besar dan pintu yang sangat lebar buat kita. Dan ini menunjukkan Allah Maha Adil buat kita. Kalau parameternya angka, gak ada harapan bagi kita orang-orang miskin misalnya. Gak ada harapan bagi kita orang-orang yang gak punya. Selalu kalah dari orang-orang kaya. Oh, bukan itu. Anda kalahkan orang kaya dengan keikhlasan Anda. Anda kalahkan orang-orang yang punya fisik yang kuat dengan keikhlasan Anda.
walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kalian. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dinar itu bisa mengalahkan 100.000, 1 dirham, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Hadis surat Imam Nasai. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Dengan niat, dengan keikhlasan yang begitu tinggi dan mengalahkan nominal itu sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan saudaraku yang Allah muliakan, hadapi hari-hari ini dengan keikhlasan, semangat beribadah, dan harapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan minder ketika kita nggak bisa ngasih misalnya, karena keterbatasan kita. Buatlah dan mainkan keikhlasan, kita bisa kalahkan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini dalam rangka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam amal solehlah hendaknya orang-orang itu berkompetisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.